Kita lihat ada kasus ya di Amerika Serikat, ini sekelompok influencer ini terpaksa diseret ke meja hijau atas kasus penipuan saham dan juga tuduhan menggunakan media sosial untuk memanipulasi harga saham. Karena sebelumnya para influencer ini kan mempromosikan diri mereka sebagai trader yang sukses gitu ya, dan juga mendorong para pengikut akun mereka untuk ayo beli sahamnya gitu. Dan yang mereka beli ini sebetulnya melalui postingan media sosial seperti misalnya Twitter dan juga Discord. Nah, mengenai fenomena dan kasus seperti ini sebetulnya bagaimana sih Pak pandangan Bapak terkait hal ini? Oke, Mmm, iya ya, sebenarnya betul apabila memang ada bentuk suatu ajakan atau rekomendasi untuk membeli suatu, eee, saham tertentu ya, itu memang dilarang. Itu saya rasa sama juga baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat terkait, hal-hal yang dilarang. Di Undang-Undang Pasar Modal kita kan sudah jelas ada 3 hal yang otomatis dilarang. Yang satunya terkait dengan, eee, pidana penipuan. Yang kedua adalah terkait manipulasi, pasar, dan juga yang terakhir terkait dengan kita punya, eee, insider trading, itu yang paling susah dibuktikan. Mungkin, dengan adanya pom-pom ini terlihat seolah-olah, influencer tuh merekomendasikan gitu ya, saham untuk dibeli oleh para followers-nya. Tapi kita harus perhatikan juga yang paling penting adalah apakah memang mereka, mengeluarkan suatu rekomendasi atau, dalam hal ini mereka hanya memberikan suatu informasi yang sifatnya lebih ke pendapat, opini ya. Tadi mungkin, saya juga sempat nonton, ada juga menyebutkan terkait dengan apakah mereka itu berizin. Nah, izinnya itu sendiri kan memang harus dimiliki oleh, seorang penasihat investasi gitu. Nah, apakah punya izin atau enggak, ya itu yang harus kita, cari tahu terlebih dahulu gitu. Makanya tadi betul juga apabila mau beli saham itu jangan seolah-olah kita ngikut satu orang karena memang dia, terkenal, karena dia, famous atau dia bilang bahwa ini untung dan lainnya untung, tapi harus lebih teredukasi lagi dalam, berinvestasi gitu. Kurang lebih seperti itu, Sinta. Baik, Pak Timothy tadi kan menyampaikan bahwa sebetulnya untuk menjadi seorang penasehat itu harus berizin dari OJK begitu ya. Artinya tidak boleh memberikan rekomendasi sembarangan. Nah, tapi kan saat ini marak sekali begitu ya, influencer-influencer yang mereka mungkin bahasanya tidak merekomendasikan tapi seolah-olah seperti memberikan testimoni begitu, pengalaman dari mereka sendiri. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa kalau kasusnya seperti itu? Eee, oke, ini sedikit sulit karena kalau testimoni itu sendiri kan, pengalaman ya, pengalaman pribadi gitu yang dia share gitu. Tapi kalau misalnya yang bisa masuk, seolah-olah itu memanipulasi pasar, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah memang, influencer-influencer yang bersangkutan itu memang contohnya di-engage oleh, suatu perusahaan PT A, PT B yang mengeluarkan saham tersebut untuk di-endorse gitu kan. Supaya terlihat apakah ada suatu, komunikasi gitu atau, kaitannya antara influencer yang bersangkutan dengan, perusahaan yang bersangkutan supaya bisa terlihat benang merahnya terkait dengan, manipulasi pasar. Dengan tidak adanya engagement seperti itu akan sangat sulit membuktikan bahwa memang influencer yang bersangkutan ini digunakan dengan sengaja untuk melakukan, praktik manipulasi pasar, gitu Sinta. Oke, Pak Timothy, menarik jika kita membahas mengenai soal endorsement begitu ya, karena fenomena endorse media investasi maupun pom-pom instrumen investasi ini tidak hanya terjadi di luar negeri tapi juga terjadi di Indonesia. Nah, dalam hal ini ada instrumen yang memang legal dan juga ada yang promosi instrumen atau medium investasinya ini tidak ilegal. Nah, tapi siapakah sebetulnya yang paling berhak menyeret para oknum yang tidak bertanggung jawab ini ke pengadilan? Apakah hanya regulator atau justru pengikutnya nih yang merasa dirugikan bisa turut menuntut juga? Oke, kalau terkait, siapa yang berhak, saya rasa ini yang tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal ini kan masuknya deliknya delik umum ya, atau delik biasa dan bukan delik aduan. Jadi otomatis yang dapat melakukan, pelaporan terkait dengan, tindak pidana ini adalah siapa saja yang merasa dirugikan, gitu. Jadi bisa juga, para investor yang akhirnya merasa dirugikan, ya mereka bisa mengajukan laporan terkait dengan hal ini, tapi bisa juga dari regulator, dalam hal ini mungkin OJK ya. Karena OJK merupakan, salah satu pihak yang, melakukan supervisi juga, pengawasan
terhadap pasar modal. Baik, Pak Timothy, lalu jika kita mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal begitu, ini kan telah ditegaskan bahwa artinya tidak ada pihak begitu ya, ataupun badan hukum ataupun perorangan yang boleh merekomendasikan atau seperti tadi sudah disampaikan memberikan testimoni jika dia memangnya tidak memiliki sertifikasi begitu ya terkait untuk berkegiatan di pasar modal. Nah, khusus untuk kasus endorse media investasi maupun pom-pom instrumen investasi dari influencer ataupun misalnya tokoh ternama begitu ya. Ini apakah bisa juga diproses? Tadi kan kalau Bapak menyampaikan kita harus melusuri lebih lanjut begitu. Tapi rasa-rasanya kan kayaknya begitu tipis begitu perbedaannya antara memberikan rekomendasi ataupun memberikan testimoni. Nah, langkah apa yang harus dilakukan oleh para korban terkait dengan hal ini? Oke, mungkin wind back ya. Itu rekomendasi mungkin harus lebih clear, harus dalam sifatnya ajakan. Kayak contoh, saya mungkin kasih sampel aja. Misalnya dia mengajak, ayo kita beli saham ini karena ini untung sekali dan lain sebagainya. Itu mungkin ajakan yang quite gamblang ya. Tapi di luar itu apabila dia hanya menceritakan mengenai kondisi atau dia pernah melakukan pembelian dan lain sebagainya dan dulu dia mengalami keuntungan sekian-sekian, itu lebih testimoni ya. Dan untuk laporan sendiri apakah itu diproses atau tidak, nantinya memang baik pihak penyelidik dalam hal ini kepolisian atau ini harus melihat juga apakah memang ada bukti-bukti awal yang cukup untuk mereka bisa melanjutkan ke proses penyidikan gitu, Cinta. Jadi akan dilihat dari bukti-buktinya apakah kayak contoh tadi manipulasi pasar ataupun penipuan, fraud. Apakah memang ada bukti awal contohnya kerugian yang dialami itu real. Karena kan kita harus melihat lagi kerugian ini investasi itu semua investasi memiliki resiko. Apakah memang itu murni disebabkan oleh resiko investasi ataukah memang oleh karena adanya manipulasi pasar ini gitu. Mungkin ada contoh sampel kemarin yang kasusnya Jiwasraya, Asabri yang mana pihak Kejaksaan Agung bisa membuktikan adanya benang merah gitu antara saham yang digoreng sampai akhirnya dicaplok, dibeli, itu merupakan manipulasi pasar, itu ada. Jadi mungkin itu sampel yang paling real ya untuk saat ini.